الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منهم ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهدى إلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرض جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا أمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم الشافعي محمد الشافعي حذا محمد بشير محمد المؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علي الحداد. وإلى رضي النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih berbicara masalah macam-macam jual beli. Jual beli barang yang ada di majelis atau barangnya ada di tempat. Ada juga yang gaib, yang barangnya tidak ada di tempat. Nah, sekarang yang ketiga, wal ainul lati fi dhimmati,
Jual beli di mana bendanya itu, barang yang akan dijual itu allati fi dhimmati, yang masih berada dalam tanggungan penjual. Ada barangnya, tapi memang ketika transaksi nggak kelihatan, situ nggak ada, tapi ada barangnya. Jadi itu barang jualan tadi masih dalam jaminan atau tanggungan penjual. Yasihhu bai'uha, jual beli semacam ini sah. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya itu online. Ya kita sudah kirim uangnya, kemudian kita lihat situ sifat-sifatnya, jenisnya, ukurannya, warnanya. Barang belum datang, 2-3 jam baru datang, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Ya. Jadi dengan kata lain, jual beli online itu sebenarnya sudah dibahas oleh ulama fikih dari sejak dulu. Ini buktinya ada di sini. Bidzikriha, dengan menyebutkan barang jaminan tadi. Ya. Jadi disebutkan tuh barang jaminan tadi, saya jual kepada Anda sebuah jam tangan, merek apa, warna apa, ya. Keluaran dari mana? Ya. Ma'ajin siha, juga dijelaskan jenisnya itu barang yang dijual. Wasifatiha, sifat daripada barang yang dijual juga disebutkan. Contohnya apa? Ka'abdin, seperti seorang budak laki-laki. Ini budak ini namanya bendanya, barangnya, ya, ainnya. Habasyiyin, seorang budak. Dari mana dia itu? Habasyiyin, itu yang jenisnya jenis dari Habasyah. Habasyah itu yaitu Ethiopia, atau kalau zaman sekarang ya mungkin di Afrika, orang-orang Afrika. Ya, seperti Bilal bin Rabah, itu Habasyah. Jadi ada orang menjual seorang budak laki-laki dari suku Habasyah, ya, ini namanya jenisnya Khumasyiyin, yang tingginya ini budak, ini namanya sifatnya dijelaskan. Yang tingginya ini budak 5 jengkal, ya, khumasi, tuluhu khamsatu ashbar, ya, sibrun 1 jengkal, 5 jengkal. Ya berarti kalau 5 jengkal itu ya nggak ada 160 cm, ya. Ya rupanya ini yang pendek. Ya kalau yang tinggi tentunya lebih tinggi lagi dari itu. Bisa nanti ada 7 jengkal. Coba kita punya badan, kita dari telapak kaki sampai kepala kita berapa jengkal? Kalau saya jengkalin sampai di sini, ini 5 jengkal nih, sampai leher. Berarti kalau kemarin 6 jengkal ini. Ya kalau yang tinggi lagi mungkin 7 jengkal. Jadi itu disebutkan bendanya abdun, jenisnya habasyiyun, ya, ka'abdin habasyiyin, dan juga sifatnya dijelaskan khumasiyin. Jadi biar barangnya belum ada tapi sudah bisa disebutkan itu, karena penjual sudah tahu. Ya memang dia sudah lihat rupanya, tapi bendanya itu mungkin masih ada di gudang. Ya gudangnya cukup jauh dari tempat dia jual. Nah gitu. Ma'a baqiyatis sifati, serta juga dijelaskan ya sifat-sifat lainnya. Seperti laki-laki itu budak atau perempuan, itu dijelaskan. Allati tudhkaru fis salami, di mana sifat-sifat yang lainnya ini akan disebutkan dalam jual beli salam. Ya, jual beli salam itu udah dibayar tapi barangnya belum ada, dan ini memang temponya lama. Ya seperti saya jelaskan, kita mau bikin katakanlah umpamanya seperangkat atau 1 set perabotan rumah tangga, ada lemari, ada tempat tidur, ada bangku, ya, yang modelnya model nggak ada di toko dah. Ya pergi ke bengkel, kata bengkel, bisa Pak saya kerjain, tapi ini bisa 2 bulan baru jadi, kena lama. Ya uangnya sudah dikasih tapi barang belum ada. Nah ini yang dikatakan tuzkaru fis salami, yang disebutkan sifat-sifat itu pada jual beli salam.
Wa udda hadza bai'an, dan dianggap, dihitung akad seperti ini adalah bai'an, ya, jual beli, ya. Tapi dijual beli hanya lafaznya saja. Kenapa? Karena barangnya belum ada. Tapi dijual, disebut bai'an, bukan salaman. Ya, bukan salaman. Ini disebut bai'an karena tidak ada kata-kata salam. Kecuali kalau saya beli barang, ya, jual beli salam. Nah, ada kata-kata salam. Ini enggak. Ya, saya jual barang sifatnya begini, jenisnya begini, ukurannya begini, warnanya begini. Nah, ini katanya wa udda hadza bai'an, dianggap, dihitung akad seperti ini adalah akad jual beli atau bai'an, lafaz bai' saja. La salaman, bukan termasuk jual beli salam. Karena itu barangnya nggak lama gue sampai, hanya mungkin masih di gudang, masih di ya di gudang gitu. Biasanya kalau penjual pedagang-pedagang besar itu dia punya gudang beberapa gitu. Ada gudangnya di Cakung, ada yang gudangnya di Tanjung Priuk, ya. Ntar ada lagi gudangnya yang di El Nusa tuh. El Nusa kan bikin gudang ntar tuh di situ, ya, umpamanya taruh di situ. Ma'annaha ay al-aina fi dhimmati, padahal bahwasanya barang yang dijual itu fi dhimmati, masih dalam tanggungan penjual, masih dalam jaminan penjual. Belum ada di majelis, belum ada di tempat jual beli itu. Hal itu i'tibaran bilafzihi, karena pertimbangannya adalah lafaznya, ya, lafaznya seperti jual beli, ya, gitu, bilafzihi. Jadi lafaznya itu jual beli, gitu. Tetapi barangnya belum ada, kayak jual beli salam. Nah, makanya dikatakan di sini adalah i'tibaran bilafzihi. Nah, oleh karena itu fala yushtaratu fihi taslimus samani qabla tafarruqi, maka tidak disyaratkan, tidak ditentukan pada pertimbangan jual beli yang hanya lafaznya saja ini, tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan, ya, taslimus saman, ya, menerima alat tukar, menerima pembayaran qabla tafarruqi, sebelum berpisah dari majelis. Jadi nggak disyaratkan, ya, bisa jadi ntar uangnya pas ada barangnya, gitu. Jadi di sini dikatakan tidak disyaratkan, ya, kalau mau diserahkan ya silakan, itu uangnya, harganya. Kalau nanti setelah ada barang ada uang ya silakan. Kan dikatakan tidak disyaratkan. Illa ayyakuna dzalika fi ribawiyaini, kecuali kalau hal itu pada jual beli, ya, yang berkenaan dengan riba, ya, seperti kalau menjual beras dengan beras, jual gandum dengan gandum, jual emas dengan emas, itu harus saling menyerahkan. Dia serahkan emas, nggak boleh, ya, nggak boleh apa? Dia sudah serahkan tapi satu tidak, itu nggak bisa. Karena ini adalah benda-benda yang dikatakan ribawiyah ini, ya, yaitu yang berkenaan dengan riba. Fayushtaratu fihi taqabudu qablahu, maka disyaratkan dalam jual beli barang yang berkenaan dengan riba, at-taqabud, saling terima uang dan barang, ya, begitu. Qablahu, sebelumnya. Kama fil ainil hadirati, sebagaimana pada benda yang hadir. Jadi kalau kita membeli atau menjual sesuatu, barangnya ada di majelis, itu kan penjual menyerahkan barang, kita pembeli menyerahkan uang kepada dia. Nah, ini benda-benda yang berkenaan dengan riba tadi juga begitu, ya. Jadi diserahkan emas, ya, serahkan uang. Serahkan gandum, kemudian juga uang. Atau gandum dengan gandum, ya.
emas dengan emas. Jadi nggak bisa dihutang begitu. Harus langsung takobud. Ayam dengan beras bisa nggak? Ah, Dulu kita punya ayam nih. Hmm. Mau beli beras ayam punya. Dengan beras bisa nggak? bisa asalkan seharga. Itu yang dikatakan barter. Ya, jual beli barter. Jadi kita punya ayam banyak tapi nggak punya beras, ya. Udah 10 liter. Ayam berapa? Nah, dilihat dah 10 liter berapa duit. 1 liter kan 10 liter 8.000, 10 80.000 ya. Ayam berapa? Ya, ayam harganya umpamanya nah, tinggal nanti kalau memang mahalan harga ayam, maka si penjual beras tinggal nambahin berapa duit. Gitu. Ya bisa, itu namanya jual beli barter. Nah, jadi katanya begitu ya. Wa hadza idza lam yadhkur ma'a dzalika lafzus salami. Ini apabila tidak menyebutkan ketika transaksi tadi lafaz salam. Jadi nggak ada kata-kata salam, pokoknya jual beli aja sementara barangnya belum ada. Ya, gitu. Nah, jadi kalau barang-barang selain barang ribawi tadi boleh, tapi kalau ribawi itu nggak bisa, harus ada barang, ada uang. Fa'in dzakara, kalau seandainya disebutkan lafaz salam, jual beli salam, ka'an qala, seperti berkata si penjual, bi'tuka kadza salaman, saya jual barang ini kepadamu, jual beli salam. Jadi pembeli menyerahkan uang, barangnya bisa 2-3 hari baru sampai, karena jual beli salam. Ya, ini yang dikatakan pengecualian. Padahal asalnya jual beli semacam ini asalnya nggak boleh. Ya, nah ini ada karena kebutuhan maka dibolehkan. Itu namanya darurat. Asalnya nggak boleh. Ya, maka jadi boleh. Namanya jual beli salam. Awish taraituhu minka salaman, kana salaman, atau pembeli yang mengatakan saya beli kepadamu barang itu ya dengan cara jual beli salam, maka jadilah dua macam tadi jual beli salam. Baik penjual yang mengatakan saya jual secara salam, ataupun pembeli yang mengatakan saya beli secara salam. Jadi ingat ya. Jadi kalau yang dikatakan jual beli salam, duit yang sudah diserahkan, barangnya belum. Kenapa? Karena memang belum ada. Ya, karena sangat dibutuhkan. Bengkel lemari butuh duit, sementara orang yang memesan juga butuh, ya, yang namanya perabotan rumah tangga saling membutuhkan, ya. Kalau barang yang duluan duit belakangan, Hah? duitnya duluan, barangnya duluan, duitnya belakangan. Nah, ya itu ya bisa aja, ya. Jadi apakah duitnya dulu, duitnya belakangan, ya, atau tapi kalau begitu bukan salam. Tapi kalau salam itu memang harus duit dulu. Karena itu buat modal sebenarnya. Ya buat modal, si bengkel tadi kan dia perlu beli kayu jati, perlu juga buat gaji tukang, ya, beli buat perintur segala macam lah pokoknya, ya, begitu. Wa ala kauni dzalika bai'an. Dengan demikian, ya, dengan tidak menyebutkan salam. Kalau tidak menyebutkan salam, maka jadilah jual beli itu jual beli yang bai'an, bukannya salaman. Ya, jual beli bai'an artinya jual beli di mana barangnya masih jaminan, masih ditanggung oleh penjual. Yushtaratu ta'yinu ahadil iwadaini fil majlisi. Disyaratkan untuk menentukan salah satu, ya, iwadaini, ya, dua alat tukar, ya, fil majlis, di majlis itu, ya, uangnya dulu dikasih barangnya belakangan, ya, atau tadi barangnya dulu uangnya belakangan. Ini ahadil iwadho ini, salah satu dua alat tukar. Wa illa, kalau tidak, yasiru bai'adainin bidainin wa huwa batilun, ya. Jadi katanya kalau tidak ditentukan salah satu dari dua alat tukar tadi di majelis itu, jadilah menjual hutang dengan hutang, dan itu termasuk jual beli yang batal.
Ya. Nah, itulah yang ketiga, jual beli di mana barangnya masih ada di tangan penjual yang dikatakan fid dhimmati. Babu luzumil bai'. Insyaallah nanti kita lanjutkan jual beli, keharusan, kewajiban dalam jual beli, apa saja yang harus dipenuhi dalam jual beli ini. Insyaallah ya minggu depan. Baik para jamaah, kita lanjutkan kitab yang kedua. Kita masih berbicara masalah tafakkur. Maaf ya bang. Begitu emang. Kalau mau sholat pinggir jalan begitu. Kalau nggak mau diganggu harus harus jangan pinggir jalan ya. Iya. Jadi minggu kemarin kita bicara masalah tafakur, merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dikatakan wa min anwa'ihi, dan diantara macam-macam daripada berfikir atau merenungkan ciptaan Allah, anta tafakkara fi 'izami haqqillahi 'alaika. Engkau berfikir tentang keagungan hak Allah padamu. Ya. Apa kewajiban kita terhadap Allah? Kewajiban kita pada Allah itu merupakan hak Allah. Ya, tentunya kita harus beribadah kepada Allah. Itu adalah kewajiban kita. Ya. Dan hak Allah untuk disembah, untuk diibadati. Kita sebagai makhluk adalah berkewajiban untuk beribadah. Ini kita renungkan. Wa kasrati taqsirika fil anil qiyami bihuquqi rububiyyatihi. Dan juga banyak keteledoranmu. Dengar-dengaran? Ya. Jadi di sini katanya macam-macam daripada berfikir, yaitu berfikir mengenai keagungan hak Allah kepada kita, wa qasrati taqsirika 'anil qiyami bihuquqi rububiyyatihi, dan banyaknya keteledoranmu dalam melaksanakan hak-hak ketuhanannya. Ibadat kita, sholat kita, kadang-kadang kita teledor, ya puasa gitu juga, zakat gitu juga. Itu adalah kewajiban kita yang merupakan hak Allah. Nah, kita berpikir tuh, merenungkan bahwa kita banyak teledor, banyak kekurangan. Kemudian juga wa husnut tafakkuri fi dzalika, dengan bagusnya merenung dalam hal itu, yusmirul khaufa, itu akan membuahkan rasa takut. Jadi kalau kita nggak pernah memikirkan kewajiban kita kepada Allah, kemudian keteledoran kita beribadah kepada Allah, kita nggak pernah ada rasa takut kepada Allah, karena merasa sempurna aja. Tapi kalau kita berpikir, saya kayaknya nih ibadat kurang rajin ini, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kewajiban-kewajiban yang saya tinggalkan. Nah, timbullah rasa takut di situ, ya. Yusmirul khaufa wal khasyata, ya, ngeri, wal haya'a, malu kepada Allah, minallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dengan banyaknya berfikir tentang kewajiban kita kepada Allah dan keteledoran kita di dalam menjalankan hak-hak ketuhanan, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan timbul rasa takut, rasa ngeri, dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yab'atsu 'ala tasmiri
wal jiddi fi ta'atihi wa iqamati haqqihi ta'ala. Dengan begitu juga akan menyebabkan Anda bersegera, wal jiddi, bersungguh-sungguh. Jadi gak teledor lagi. Biasanya kalau ini teledor ya, orang udah azan ya di masjid musola kita masih ngobrol. Sekarang enggak ada. Mengapa? Mengingat kita banyak dosa, banyak teledor kemarin-kemarin ya. Apalagi sekarang kita ingat umur kita sudah segini, jangan-jangan udah besok udah dipanggil oleh Allah. Nah, maka kita sekarang apa? Jadi kita bersegera tashmir, wal jid, sungguh-sungguh fi ta'atihi, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa iqamati haqqihi ta'ala, dan menegakkan haknya Allah. Apa haknya Allah? Untuk diibadati, untuk disembah. Kewajiban kita ya menyembah. Apakah Allah butuh kepada ibadah kita? Tidak. Yang butuh adalah kita. Jadi kalau kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nanti akan sayang kepada kita. Jadi kembali kepada kita. Allah nggak ada sedikit pun butuh kepada ibadah kita, ya. Jadi kalau kita ibadah adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu Allah akan sayang kepada kita. Wa min anwa'ihi, dan diantara macam-macam tafakur juga, merenung juga. At-tafakkuru fid dunya, merenungkan, memikirkan tentang dunia ini. Ya, kita berada di dunia ini, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 70, ada yang 80, ya, ada yang baru 25. Wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya ini dunia. Ya. Jadi dunia ini enggak abadi, dunia ini sementara, dia akan lenyap. Jadi kita berpikir nih tentang kehidupan dunia ini, dan kita berpikir tentang apa? Akan lenyapnya, sirnanya dunia ini cepat. Ya. Wa kasrati akdariha wa ashghaliha, dan banyak kekeruhannya dan kesibukannya. Kita kalau masih hidup di dunia sibuk terus dah. Ya. Siapapun dia pasti sibuk. Tapi kalau sudah di alam akhirat enggak sibuk lagi. Ya, tinggal kita mengambil, menerima pahala apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kalau masih ada ya kekeruhannya, kebutekannya, kesibukannya, itu pasti ada. Wa husnut tafakkuri fi dzalika, dan bagusnya merenung tentang hal itu, tentang dunia dan cepatnya ini dunia akan hilang, dan kekeruhan dan kesibukan yang ada di dunia. Nah, berpikir tentang itu yusmiru zuhda fid dunya, maka akan membuahkan sifat zuhud kepada dunia ini. Ya. Gitu. Kenapa? Karena biar kita bersungguh-sungguh mencari dunia ini, dia akan habis. Ya. Sementara setelah itu kita hidup di akhirat. Sementara akhirat adalah untuk hidup selama-lamanya. Nah, dengan begitu sekarang kita lebih banyak ibadah kepada Allah daripada memikirkan harta dunia. Begitu. Jadi akan membuahkan zuhud. Ya. Kemudian juga wat tajafi anha, dan juga akan membuahkan, akan menjauhkan daripada dunia tadi. Jadi artinya apa? Ya, kita udah banyak ibadah, udah dunia sekedar untuk ya kehidupan sehari-hari aja gitu. Wa qillatir rughbati fiha, dan sedikit gemarnya, ya, sedikit cintanya kepada dunia ini. Kenapa? Ya karena dunia nggak lama, sementara akhirat yang lama. Nah, supaya kita di tempat yang lama ini terus bahagia, ya udah kita ibadat yang banyak. Itu ya. Wa min anwa'ihi, juga diantara macam-macam dari tafakur. At-tafakkuru fil akhirati wa baqaiha, berpikir, merenung tentang kehidupan akhirat dan kekalnya akhirat, abadinya akhirat. Jadi nggak ada ujungnya dia, ya. Bukan berarti nanti setelah kehidupan akhirat ada lagi kehidupan yang ketiga, nggak ada. Kehidupan hanya dua, dunia dan akhirat. Dunia sementara, akhirat abadi.
Nah, gitu. Nggak ada lagi kehidupan yang ketiga. Dan kehidupan yang kedua ini adalah baqo, kekal. Jadi kalau kita bandingkan ibadah kita di dunia, katakanlah kalau kita hidup, kita umur kita 70 tahun. Katakanlah kita ibadat yang benar 50 tahun dah. Yang 20 tahun itu mungkin belum balik, atau udah balik masih belum benar ibadah kita. Ya, 50 tahun ibadah kita. Itu belum seberapa dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat nanti. Karena kenikmatan di akhirat nanti abadi. Nah, begitu. Kalau itu yang kita sadari, maka kita nggak malas-malas untuk ibadat. Karena sebaliknya, kalau di dunia kita hanya maksiat, ya kita akan menerima siksa terus di akhirat. Bukan hanya 50 tahun, tidak ada akhirnya. Wa fi na'imiha, juga merenungkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat nanti. Wa dawami ladzatiha, kekalnya kelezatan yang akan kita terima nanti. Wa sururiha, dan kebahagiaan yang akan kita terima di akhirat nanti. Nah, itu kita renungkan tuh, kita pikirkan. Nah, kalau itu yang kita pikirkan, wa husnut tafakkuri fi dzalika, bagusnya merenung tentang hal itu, tentang kehidupan akhirat, yusmiru itharul akhirati, akan membuahkan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ya bukannya ditinggal sama sekali, tetap dunia dia cari, tapi akhirat lebih dari itu. Ya, kenapa? Karena yang namanya dunia ini adalah jembatan. Ya, jadi ini dunia adalah jembatan, akhirat adalah tujuan. Begitu kita sampai di akhirat, maka jembatan kita tinggal. Karena kita sudah sampai tujuan sana seberang jalan. Maka ini jembatan gak mungkin kita panggul-panggul. Ya udah kita tinggalkan. Dia hanya sebagai perantara saja untuk menyampaikan kita ke akhirat. Di samping itu juga wa kasratir rogbati fiha, ya, banyak mencintai akhirat dengan cara ibadat itu. Ya, ibadat yang bermacam-macam dah. Baik ibadat yang mahdhah atau ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu ya seperti sholat 5 waktu, puasa. Ya, nah yang ghairu mahdhah itu seperti ta'lim begini, ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah artinya waktunya gak ditetapkan, ya, lamanya gak ditetapkan. Tapi kalau sholat ya 5 waktu, waktunya ditetapkan, jumlah rakaatnya ditetapkan, itu namanya ibadah mahdhah. Kalau ngaji, ta'lim namanya, atau zikir, ya, atau apalah ibadat yang lain, itu namanya ghairu mahdhah. Tidak ditentukan jumlahnya, banyaknya, dan waktunya. Di samping wat tashmiri fil amali laha, ya, bersegera di dalam mengamalkan untuk akhirat. Ya, harta langsung dia infakkan, enggak pakai dia tunda-tunda, enggak pakai dia pikir-pikir. Kenapa? Ya karena dia sudah merenungkan tentang kehidupan di akhirat dan kenikmatan yang akan diterimanya. Wa majaril fikri kasiratun, sumber-sumber berpikir itu banyak. Ya, banyak jalannya, banyak jalan untuk berpikir. Wa kullama kanat basiratil abdi anfadhu, setiap kali pandangan batinnya seorang hamba itu bisa menembus, ya. Jadi bukan pandangan mata, pandangan batin. Jadi kalau seorang hamba pandangan batinnya sudah menembus, wa kana ilmuhu aghzaru wa awsa'u, dan pengetahuannya begitu banyak dan luas, kana tafakkuruhu a'zamu wa aksaru, tentunya berfikirnya lebih besar dan lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bagaimana seorang itu bisa berpikir lebih banyak dan lebih besar lagi, ya tergantung kepada batinnya deh. Ya kalau batinnya sudah suci, ya batinnya sudah yakin benar dengan kehidupan akhirat nanti abadi dan kenikmatan yang akan diberikan begitu banyak, maka ya dia berpikirnya lebih besar dan banyak lagi. Itulah tentang tafakkur. Ya beberapa menit kita dikit lagi baca.
Wa amma qasrul amali, adapun pendeknya angan-angan. Kita biasanya nih angan-angan kita panjang. Kalau saya sudah punya ini, ntar saya beli anu. Kalau punya anu, saya beli yang anu lagi. Terus begitu. Nah sekarang kalau pendek angan-angan, wa kasratu dzikril mauti, dan banyak ingat mati. Ya, si anu teman saya udah sekian tahun meninggal dunia. Si anu baru kemarin. Ya jangan-jangan saya nggak lama lagi nih, gitu ya. Ya jadi berpikir pendek angan-angan, banyak memikirkan mati, banyak mengingat mati. Wal isti'adadu lahu, dan juga mempersiapkan untuk kematian. Ya, nah ini kita diantaranya sedang mempersiapkan kematian. Ibadat itu adalah untuk mempersiapkan kematian. Ya. Nah jadi ketika ada seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kapan tuh hari kiamat? Kata Rasulullah, apa yang kamu siapkan untuk menjelang kiamat nanti? Jadi artinya penting kita persiapan. Kiamat pasti datang, entah kapan, tapi persiapan pasti harus, ya gitu. Jadi ketika ditanya begitu, kata Rasulullah, apa yang kamu persiapkan untuk menjelang atau untuk datangnya kiamat nanti? Ya udah, yang penting kamu apa? Ibadat aja dulu. Ya. Nah, jadi sini katanya pendek angan-angan, banyak mengingat mati dan mempersiapkan untuk kematian. Fanaf'u dzalika azimun, maka manfaat itu sangat besar. Manfaat sedikit angan-angan, banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk kematian itu sangat besar manfaatnya. Wa fadluhu katsirun, keutamaannya juga banyak. Ya, gitu. Makanya kata Rasulullah, aksiru min dzikri hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan? Kematian. Kita harus banyak mengingat kematian. Karena dengan begitu maka kita akan terpacu untuk beribadah. Tapi kalau bapak saya aja umurnya 80 tahun, kakek saya katanya 100 tahun. Ya saya baru 40 tahun, berarti masih lama. Ya kalau begitu akhirnya nggak akan rajin ibadat. Tapi kalau sebaliknya, ya umur saya sudah sekian, dan seringkali nggak mesti seorang anak umurnya sama dengan bapaknya, dengan kakeknya. Ada yang bapaknya umur 80 tahun, dia baru 40 tahun udah meninggal dunia. Nah makanya dengan begitu dia harus siap-siap. Fa inna man qasura amaluhu wa kasura lil mauti dzikruhu jadda fi salihil amali. Ya. Sesungguhnya orang yang pendek angan-angannya dan banyak mengingat matinya, pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk beramal soleh. Nah gitu ya. Itu gak sama ya, itu baru 4 menit. Kan 8 menit, udah habis, udah itu ya. Baterainya lemah ya. Ya saya betul ya, insyaallah nanti kita lanjutkan wa tarkut taswib wal kasal. Baik para jamaah, sebelum kita baca doa, baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di mushola kita ini, dan orang tua kita, saudara kita, teman kita sudah meninggal dunia, tempat sebaik-baiknya oleh Allah. Yang lagi pada sakit disehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga, dipelihara oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon doanya ya, keluarga besar almarhum Haji Ruman besok ini mau keluar kota, ya. Dan saya nitip nih rumah yang ditinggalin pada nih, karena semuanya pada pergi. Yang namanya anak Haji Ruman, sama cucu-cucu pada pergi, ya. Iya, karena pada ini, pada orang-orang pada bisa, masa kita kagak gitu. Pergi juga besok nih. Jadi Sabtu, Minggu, mungkin malam Senin ya. Malam Senin udah sampai rumah kali ya. Iya. Oke, jadi doain ya biar pada sehat di perjalanan, di tempat, dan sampai pulang kembali. Al-Adhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته